Para muhibbin Ba'alawi tetap membela terhadap nasabnya Habib Ba'alawi, dan mereka meyakini nasabnya tersambung kepada Rasulullah, meskipun kebenaran sudah nampak di depan mata bahwa secara kajian ilmu nasab, kajian ilmu sejarah, bahkan DNA, nasabnya itu tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang membuat mereka menutup mata dan pikirannya tentang kebenaran ini? Padahal kebenaran sudah nampak jelas, seperti jelasnya sinar matahari di siang hari. Para muhibbin Ba'alawi tetap meyakininya dengan berbagai hujah atau alasan, tapi sayang, semua hujahnya itu terbantahkan, bahkan sangat tidak masuk akal logika. Lalu apa saja hujahnya itu? Mari kita bahas secara tuntas. Yang pertama, alasan mereka tetap meyakini Ba'alawi itu sebagai keturunan Rasul ialah dengan alasan zuhroh istifadoh, atau udah masyhur dari zaman ke zaman mereka itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, mulai kapan zuhroh istifadohnya itu? Jawabannya adalah mulai abad ke-9. Sedangkan dari abad 9 sampai abad ke-4, yaitu masa hidup datuknya yang bernama Ubaidillah, itu tidak zuhroh istifadoh, dikarenakan tidak ada catatan sama sekali atau kabar tentang datuknya itu. Bayangkan, selama lebih dari 550 tahun tidak ada catatan atau kabar tentang datuknya yang bernama Ubaidillah. Lalu tiba-tiba muncul di abad ke-9 yang menyatakan bahwa leluhurnya yang bernama Ubaidillah itu merupakan anak dari Ahmad bin Isa. Sedangkan dari masa hidupnya Ubaidillah, yaitu abad ke-4 sampai abad ke-9, tidak ada catatan yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu sebagai anak Ahmad bin Isa. Jadi, kalau alasannya pakai zuhroh istifadoh, sangatlah terbantahkan, dikarenakan kosongnya informasi selama lebih dari 550 tahun. Sedangkan kalau pakai hujah zuhroh istifadoh, haruslah tulus zaman. Alasan yang kedua, mereka tetap meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah ialah mereka taklid kepada ulama-ulama terdahulu yang sudah meninggal. Bahkan mereka membanding-bandingkan ulama terdahulu dengan ulama yang sekarang dari segi kealimannya. Lalu mereka berkata, sekelas Syekh Nawawi saja tidak membatalkan nasab Ba'alawi, bahkan mengakuinya. Sedangkan Syekh Nawawi lebih alim daripada Imaduddin. Maka saya lebih percaya kepada Syekh Nawawi daripada Imaduddin. Begitu katanya saudara. Yang padahal, kalau kita mau berpikir secara akal sehat, bukan begitu cara berpikirnya saudara. Kalaulah dibandingkan secara kealimannya, sudah pasti Syekh Nawawi jauh lebih alim daripada Kiai Imaduddin. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah pengakuan atau pengisbatan Syekh Nawawi itu hasil dari penelitian atau berdasarkan husnudon? Jawabannya pasti atas dasar husnudon. Kok bisa tahu atas dasar husnudon? Dikarenakan tidak ada riwayat dalam kitab-kitabnya karya beliau tentang penelitian nasab Ba'alawi. Sedangkan Kiai Imaduddin itu berdasarkan penelitian disertakan dengan hujah-hujah yang kuat yang menyatakan bahwa hakul yakin Habib Ba'alawi itu bukanlah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, alasan mereka meyakini Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah dengan alasan taklid kepada ulama-ulama terdahulu itu terbantahkan. Bahkan, ada keterangan ulama mengatakan, at-taklidu
ba'da tuhuril hujjah haramun. Taklid terhadap sesuatu setelah adanya hujjah atau dalil, hukumnya itu haram. Apalagi untuk muhibbin yang kelasnya kiai atau ulama, harusnya meneliti tentang kebenarannya, jangan mengandalkan husnudon. Itulah dua alasan tentang muhibbin tetap meyakini Ba'alawi itu sebagai keturunan Rasulullah, dan kedua alasan itu terbantahkan. Terima kasih.